Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali kita di pertemuan berikutnya, yaitu di materi kelas 9 Pendidikan Agama Katolik tentang orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Pada materi ini kita akan membahas bagaimana keterlibatan kita dengan melestarikan ataupun menjaga ciptaan Tuhan. Allah telah menciptakan alam beserta isinya untuk kelangsungan semua makhluk yang telah Allah ciptakan. Baik itu langit, baik itu bumi, baik itu manusia, semua makhluk dan benda di alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, atau boleh dikatakan saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup ini di alam semesta, kita sangat tergantung dari alam. Oleh karenanya adalah menjadi tugas kita untuk senantiasa, yakni menjaga dan merawat serta memelihara alam demi kelangsungan hidup kita semua makhluk, termasuk kita sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan bagian dari hidup kita sendiri. Oleh karenanya, kita tidak dapat dipisahkan dengan alam. Namun, pada kenyataannya saat ini banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan alam lingkungan kita karena keegoisan dan keserakahan manusia. Kita perlu menyadari bahwa alam merupakan bagian hidup manusia dan manusia bagian dari alam. Manusia membutuhkan alam dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Seperti kita membutuhkan flora dan fauna untuk hidup kita. Nah, bertonton makanan yang telah kita santap dan semuanya itu mengambil bahan pokok dari tumbuhan dan hewan. Nah, bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, tetapi melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya, tumbuhan membantu kita untuk bernapas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan banyak lainnya. Sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja kita untuk mengolah tanah. Bahkan dapat menjadi sumber protein hewani bagi kita. Maka perlakuan kita terhadap kelestarian lingkungan itulah yang menentukan kesejahteraan hidup kita. Lalu yang kedua, menggali pandangan kitab suci tentang manusia sebagai bagian dari alam ciptaan Tuhan yang perlu menjaga kelestarian alam. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah adanya. Semua yang diciptakan Tuhan begitu baik adanya. Namun karena keserakaan manusia, Adam dan Hawa, sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 dikisahkan bahwa sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, inilah
akibat dari keserakahan manusia. Lalu kita akan melihat di sini ada dua gambar. Ini contoh gambar dari tindakan manusia. Ada gambar yang pertama tentang sampah yang berserakan, dan ada gambar yang kedua tentang penebangan pohon dengan tidak bertanggung jawab. Ada beberapa tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan ataupun lingkungan hidup. Yang pertama adalah penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon untuk perluasan lahan, industri, atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, seperti pada gambar ini. Inilah yang dikatakan membuang sampah di sembarang tempat. Padahal sebenarnya ini tempat wisata ya, tempat memancing. Lalu yang ketiga, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Nah, kalau ini bisa mengakibatkan banjir. Kalau sungainya sumbat, tentu sungai itu akan meluap, jadi terjadilah kebanjiran. Lalu yang keempat, pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap pembakar bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh alam lingkungan kita. Berarti para petani yang sering menggunakan obat-obatan untuk membasmi hama tanaman, ini juga salah satu merusak keutuhan alam ciptaan Tuhan. Lalu kita masuk ke bagian B, bersahabat dengan alam. Nah, kita itu perlu bersahabat dengan alam. Bagaimana cara kita bersahabat dengan alam? Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup bersahabat dengan alam itu sungguh menjadikan kehidupan kita semakin harmonis. Keharmonisan ini bisa kita lihat dari hubungan antara alam dengan manusia. Apakah dapat terjalin dengan baik? Jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan dan mengelola serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah, maka terjalinlah keharmonisan kehidupan kita dengan alam. Belajar dari kitab suci tentang tugas untuk memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Nah, dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Alam memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dalam mengolah, mempergunakan, melestarikan alam ciptaan ini. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan, misalnya menerapkan praktik hidup hemat, mulai dari sebanyak mungkin memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik, hingga hidup seadanya. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda, jalan kaki, atau dengan kendaraan umum. Lalu yang ketiga, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan, supaya tidak membuang-buang air. Lalu yang keempat, membuang sampah pada tempat yang seharusnya, bukan di sungai ataupun di tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir. Lalu, melakukan penghijauan di sekitar rumah ataupun lingkungan tempat kita tinggal. Nah, inilah beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan atau menjaga alam di sekitar kita. Nah, kita perlu menyadari, kita perlu harus memahami bahwa alam yang telah Tuhan ciptakan bagi kita begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita.
Nah, Tuhan ingin melibatkan kita dalam karyanya untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.